Salam, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah secara terus menerus, karena berkat dan pertolongan Tuhan yang sungguh tiada taranya dan tiada duanya dalam kehidupan kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan juga berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita di hari ini saya ambil dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-29, firman-Nya berkata demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita mengenai sunat secara rohani. Kita mengenal sunat dua jenis atau dua macam. Ada yang namanya sunat secara lahiriah, tapi juga ada sunat secara rohani. Dan yang penting dari kebenaran firman Allah di hari ini adalah mengajar kita mengenai sunat secara rohani. Apa yang dimaksud dengan sunat secara rohani? Kalau sunat secara jasmani berarti secara lahiriah. Tapi kalau sunat secara rohani, hati kita sadar akan keberdosaan kita sadar bahwa kita manusia berdosa, dan kita mau bertobat dari dosa kita. Dan ketika kita mau bertobat dari dosa kita, itulah namanya kita sudah mengalami sunat secara rohani. Jadi sunat secara rohani itu lebih penting daripada sunat secara lahiriah ataupun sunat secara jasmani. Dalam konteks Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29, orang Yahudi memiliki dua kebanggaan, yaitu kebanggaan mereka terhadap hukum Taurat, tetapi juga kebanggaan mereka terhadap sunat secara lahiriah. Atas dasar itulah Paulus mengkritik jemaat yang ada di Roma pada waktu itu yang adalah orang-orang Yahudi. Makanya mengatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Jadi yang lebih penting dari sunat lahiriah itu yaitu sunat secara rohani, sunat di dalam hati kita. Lalu pertanyaannya adalah apa pentingnya sunat secara rohani itu? Yang pertama, sunat secara rohani atau sunat secara hati itu membuat kita taat kepada hukum Taurat. Sunat secara rohani itu kan pertobatan kita dari dosa-dosa kita. Kalau kita betul-betul bertobat, kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita, maka itu namanya kita mengalami sunat secara rohani. Dan kalau kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka berarti kita akan taat kepada hukum Taurat. Kita taat kepada firman Tuhan. Daripada kita sunat secara lahiriah tapi tidak taat kepada firman. Makanya dalam ayat 21, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 23, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Itu karena hanya mengalami sunat secara lahiriah tetapi tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan.
Tapi ketika kita mengalami sunat secara rohani, sunat dalam hati, yaitu kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan bukti pertobatan kita pasti kita melaksanakan hukum Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan. Itulah pentingnya sunat secara rohani. Tanpa kita mengalami sunat secara rohani, maka tidak mungkin kita bisa taat kepada firman, taat kepada hukum-hukum Tuhan. Sunat secara rohanilah yang menolong dan memampukan kita sehingga kita mau taat kepada hukum-hukum Tuhan. Yang kedua, apa pentingnya sunat secara rohani? Dalam ayat 29 bagian terakhir, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Maka pujian baginya, maksudnya baginya yaitu orang yang mengalami sunat secara rohani atau sunat secara hati, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi inilah manfaatnya akibat dari sunat secara rohani adalah mendatangkan pujian dari Tuhan. Kenapa mendatangkan pujian dari Tuhan? Karena pasti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena dia melakukan hukum-hukum Tuhan atau taat kepada hukum-hukum Tuhan. Inilah pentingnya kita mengalami sunat secara rohani. Karena dengan sunat secara rohani itu mendatangkan pujian dari Tuhan. Karena Allah disenangkan dengan cara hidup kita yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar. Dan kita berusaha supaya kita mengalami sunat secara rohani. Karena itu yang membuat kita taat kepada hukum-hukum Tuhan. Karena sunat secara rohani inilah yang mendatangkan pujian dari Tuhan. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya dari penjelasan Paulus dalam kitab Roma, sunat secara rohani inilah yang membuat kita dibenarkan. Atau kita mengalami keselamatan. Bukan sunat lahiriah yang menyelamatkan kita, tapi sunat secara rohanilah yang mendatangkan pembenaran dari Allah kepada kita, tapi juga mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Itulah pentingnya sunat secara rohani. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengalami sunat secara rohani, yaitu hati kami bertobat dari dosa-dosa kami, bertobat dari cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kami mengalami sunat secara rohani, maka itu membuat kami taat kepada hukum-hukum Tuhan. Sunat secara rohani itu mendatangkan pujian dari Tuhan, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.